LCD Ministry. Saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam jalani kehidupan kita, mari kita bersatu dulu sejenak dan berdoa bersama dengan saya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sungguh Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini Tuhan, ketika kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melakukan segala kegiatan aktivitas kami, datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, membawa hidup kami untuk mau diisi oleh terang firman-Mu. Berfirman apa Tuhan, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat LCD Ministry, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Mazmur 140 ayatnya yang ke-14 yang berkata, sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Saudara yang terkasih, kejujuran merupakan sebuah bagian kehidupan yang semakin langka untuk kita temui di hari-hari ini. Padahal kejujuran merupakan sebuah elemen yang sangat penting yang wajib dimiliki oleh umat manusia dan harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Dalam Mazmur ini firman Tuhan berkata demikian, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Terdapat di dalam Mazmur 24 ayat 4 sampai yang ke-5. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, Tuhan memberi ganjaran, berkat, janji, penyertaannya dan keadilannya yang menyelamatkan bagi setiap mereka yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menipu dan bersumpah palsu. Artinya Tuhan memberkati orang-orang yang jujur. Namun yang kita lihat hari-hari ini justru sebaliknya, orang-orang semakin banyak yang hidup penuh dengan kecurangan, ketidakjujuran, semakin tidak tulus. Bahkan di dalam gereja pun kita menemui orang-orang yang tidak jujur. Banyak orang yang hanya memuji atau mengatakan sesuatu yang baik karena mereka memiliki motivasi tertentu di belakang. Maka firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita akan sebuah kejujuran, nilai kejujuran di mata Tuhan, dan orang percaya harus memiliki kejujuran. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang berkata, wah, zaman sekarang mana ada orang yang jujur, sebab orang-orang jujur akan hancur. Demikianlah perkataan mereka. Saudara, ibaratnya sebuah kejujuran seperti barang yang langka dan teramat mahal harganya jika kita lihat di tengah-tengah dunia ini. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jari, dan tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Terdapat dalam Mika 7 ayat 2 sampai yang ketiga. Mungkin saudara, mungkin ya saya katakan, ketidakjujuran terjadi karena keadaan, tuntutan ekonomi mungkin, sehingga orang-orang mau mengorbankan nilai-nilai kejujuran dalam hidup karena ingin mengeruk keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Orang banyak memilih tidak jujur daripada harus berbuat benar. Bahkan saudara, banyak anak-anak Tuhan memiliki nafsu rendahan, suka menipu, tidak jujur, nggak tanggung-tanggung. Yang menjadi target penipuan, ketidakjujuran mereka adalah keluarga mereka sendiri, sahabat mereka. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang kena tipu karena nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan kekristenan mulai hilang. Saudara yang terkasih, jujur sendiri memiliki arti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan dalam jujur, ya adalah ya, tidak adalah tidak. Sedangkan lawan dari jujur adalah dusta, bohong,
Dan berkata dusta berarti apa yang dikatakan bibir pasti berbeda dengan isi hati. Dan Alkitab dengan tegas mengatakan begini, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37 dengan jelas mengatakan ini. Dan sebagai orang percaya, berkata jujur atau menjadi orang jujur adalah syarat mutlak. Jika di dalam hati tidak, namun yang kita keluarkan dari mulut kita adalah ya, berarti kita sudah berdusta dan kita berbuat dosa. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa dusta merupakan sifat dan perbuatan dari setan. Firman Tuhan berkata begini, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan dia adalah bapa segala dusta. Saudaraku yang terkasih, berarti ketika kita tidak hidup dalam kejujuran, maka kita adalah anak-anak iblis yang suka berdusta, tidak jujur, suka menipu. Jika kita tetap saja suka berdusta atau kita tetap suka berbohong, berarti kita sedang meneladani, mengikuti jejak iblis. Sebab dusta adalah karakter iblis, dan iblis itu adalah bapa dari pendusta. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita mau disebut sebagai anak-anak iblis? Tentu saja tidak ada yang mau di antara kita mau disebut sebagai anak-anak iblis. Maka dari itu, berusahalah untuk selalu jujur dan benar mulai dari sekarang. Berusahalah untuk hidup jujur, hidup benar, walaupun mungkin keuntungan kita hanya sedikit, walaupun apa yang kita dapatkan itu hanya sedikit. Tetapi jika apa yang kita dapatkan itu berawal dari kejujuran kita, maka saya akan percaya bahwa di dalam hati kita, kita akan menjadi seseorang yang berintegritas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka ini adalah sebuah ciri khas teladan orang-orang Kristen, bahwa kita mau mengikuti teladan Kristus. Kita mau jujur dalam segala hal. Berbicara tentang kejujuran berarti berbicara tentang sebuah motivasi, sebuah niat, dan juga sebuah kehendak yang muncul dari dalam hati dan pikiran seseorang, yang kemudian menghasilkan sebuah tindakan. Saudara, jujur itu adalah pilihan. Kita bisa memilih. Kita mau hidup jujur karena kita punya Bapa di sorga, atau kita memilih menjadi pembohong, pendusta, penipu karena kita mau mengikuti si iblis. Hidup dalam kejujuran merupakan sebuah kehidupan yang spesial. Mengapa? Karena hal tersebut adalah sesuatu yang sudah amat langka dan semakin sulit ditemukan di zaman sekarang ini. Bahkan semakin sulit ditemukan di dalam sebuah komunitas, di gereja. Coba kita perhatikan kasus-kasus yang terjadi di depan kita, di sekitar kita, atau ketika kita mungkin mulai menonton TV, maka kita akan perhatikan kasus-kasus kepalsuan, kasus-kasus penipuan, kemunafikan, dan lain sebagainya yang sudah menjadi sebuah pemandangan yang biasa, dan itu menjadi menu sehari-hari dalam kehidupan kita. Tak jarang itu juga menjadi menu orang-orang percaya. Ketidakjujuran ini terjadi pada semua aspek kehidupan kita, termasuk kehidupan rumah tangga, antara suami dan istri, anak dan orang tua, murid dan guru, antara sahabat dan sahabat, bos dan anak buah. Bahkan kasus-kasus ini, ketidakjujuran ini, kemunafikan ini, kita bisa temukan di dalam gereja. Anak-anak Tuhan tidak jujur dalam melayani Tuhan, apalagi dalam soal pemberian atau dalam soal mengembalikan milik Tuhan. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak jujur. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apalah artinya tanpa
sibuk melayani pekerjaan Tuhan, apalah artinya jika orang-orang melihat kita seorang manusia-manusia rohani yang setiap saat melayani Tuhan, jika kita masih hidup dalam ketidakjujuran, kebohongan, kepalsuan, dan kemunafikan? Saudara, sebagai orang percaya, apapun situasi dan keadaan yang sedang kita alami, kita dituntut untuk hidup dalam kejujuran. Bagaimana bisa menjadi orang-orang yang jujur? Syaratnya adalah memiliki ketulusan hati, karena orang yang tulus pasti bisa jujur. Saudara, Amsal 11 ayat 3 berkata begini, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dia rusak oleh kecurangannya. Dunia memang semakin lama semakin buruk, tetapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh ikut-ikutan seperti mereka. Walaupun di depan mata kita melihat kebobrokan manusia, tapi kita tidak boleh terkontaminasi dengan keadaan mereka. Oleh sebab itu, mari kita menjaga diri kita agar kita boleh memiliki ketulusan hati. Kita boleh senantiasa jujur, apapun alasannya, apapun resikonya. Belajarlah untuk senantiasa mempercayai Tuhan, belajarlah untuk selalu mengasihi Tuhan, dan belajar untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya jujur, tulus, disediakan berkat oleh Tuhan. Orang yang tulus hidupnya, yang memiliki kemurnian hati, pasti akan memiliki penilaian khusus dari Tuhan. Matius 5 ayat 8 berkata begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wow, keren. Ketika kita memiliki ketulusan hati, dan ketulusan hati itu akan mengawali sikap kejujuran kita, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia, karena kita akan melihat Tuhan. Sementara orang lain tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah mengalami Tuhan, tapi orang-orang yang jujur pasti akan melihat Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Saudara, kita hidup dalam masyarakat yang mau menghalalkan segala macam cara, yang hidup dengan standar-standar kehidupan yang ada di dunia ini, yang selalu memberikan penghargaan tertinggi atas penyimpangan dari ketidakbenaran dan ketidakjujuran. Seperti itulah dunia yang sedang kita jalani hari-hari ini. Tetapi saya mau katakan, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kemurnian hati, tetap bertahan, pegang kuat prinsip-prinsip kejujuran yang ada padamu. Meski dunia berlaku seperti itu, tetapi ada hal yang tidak bisa ditawar, bahwa pengikut Kristus harusnya memiliki sikap, standar, integritas, kejujuran yang tinggi, yang berbeda dengan standar yang ditetapkan oleh dunia ini. Saudara yang terkasih, apapun situasinya, tetaplah pertahankan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Jangan tukarkan itu dengan apapun. Dan lihatlah, pada saatnya nanti, setiap kita orang-orang yang memiliki kemurnian hati, yang jujur, akan bersuka cita dan akan memetik buahnya. Amin. Haleluya. Dan berkati, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, Tuhan, yang memberikan kami nilai-nilai kejujuran, standar integritas sebagai orang yang jujur, yang memiliki kemurnian hati. Kami menyadari terkadang dalam sikap gaya hidup kami, Tuhan, kami seringkali tidak jujur. Namun ketika kami ditegur oleh firman-Mu bahwa kami harus berlaku jujur, iya, katakan iya, tidak, katakan tidak, maka hari ini Tuhan, kami mau belajar. Roh Kudus bimbing kami, tuntun kami, mampukan kami, agar kami boleh berbahagia menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan, yang menerangi langkah kehidupan kami, yang menuntun kami pada jalan kebenaran. Kami bersyukur menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan, saudaraku, mari miliki kemurnian hati agar kita boleh dan mampu melakukan apa kata firman Tuhan untuk hidup jujur di tengah-tengah angkatan yang jahat ini. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Jangan lupa melakukan prokes setiap hari seperti yang dianjurkan pemerintah, agar supaya bangsa kita terlepas dari pandemik ini. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.